salah satu alasan kenapa beli mobil ini ukurannya kecil. Serius beli? Bukan orang Beli. review? Beli. Kirain Tanpa diskon dikasih. pula belinya. Serius? Iya. Itu kan dari hasil review, oke, positifnya tentu saja listrik ya. Ya positifnya ini kan aku juga ngerasa duduk di depan tuh kayak lega gitu pemandangan, nggak kayak sempit gitu. Duduk lega, kaki masih bisa goyang-goyang, tumpang kaki segala macam. Listrik, pasti irit, kecil dan lain-lain. Aku pengen denger kelemahannya. nggak sukanya. Oke, yang pertama. Oke, sekarang aku udah di dalam mobilnya Mas Fitra nih, yang terkenal banget. Itu sampai yang, aduh aku lagi di Itali, aduh handovernya sama handovernya di Itali. Aduh, ya ampun. Nah ini kita transmisinya di sini, tinggal kita putar transmisinya. Transmisi itu maksudnya ya kalau mau masuk mundur ke sini R. Ini tergantung warna merahnya, ini berarti Gimana? R, ini P parkir, N netral, D D maju. drive. Oke, kita mau mundur ya. Oke Mas. Nah, sekarang kita naik Wuling REV. REV. R-nya apa? EV-nya kan electronic R tuh vehicle. air udara. Mungkin karena kecil ya, jadi kayak light gitu ya, makanya R. Nah, EV-nya electronic vehicle. Bisa dibilang baru berapa minggu nih? Ini baru 1,5 minggu. 1,5 minggu. Oke. Ini baru 500 kilo jalannya. Oke, nah ini kan Mas Fitra orangnya tinggi banget nih. Iya. Mobilnya kecil banget. Nggak mentok tuh. Berarti dia bisa sampai. Iya, karena dia tinggi dan dia. Nah, kita mau mundur sampai mentok juga bisa, masih lega gitu. Jadi salah satu alasan kenapa beli mobil ini ukurannya kecil. Serius beli? Bukan orang beli. review? Beli. Kirain tanpa diskon dikasih. pula belinya. Serius? Iya. Itu kan kayak Mas Fitra, terus Mas Ridwan Hanif. Iya. Terus Om Otomobil ini juga. Iya, beli. Kalian beli? Beli ya, iya, masa dikasih. Zaman sekarang siapa yang mau ngasih mobil? Iya kali, reviewin terus gratis buat lo. Enggak gitu. dong, artinya kan kalau kayak gitu kan artinya nge-reviewnya kita harus yang positif-positif, tapi kan enggak. Ini kita beli, terus habis itu kita pakai buat review juga, kita pakai buat sehari-hari juga, dan kita bisa pakai buat percobaan macam-macam lah, nyoba sampai bensin sampai baterainya habis kayak gimana, terus habis itu kita coba nanti kita bawa ke puncak kayak gimana gitu. Dan ini mobil dibeli bukan untuk di-review, emang karena pengen aja. Emang pengen? Iya. Karena BBM naik? Enggak. Jadi ini mobil nantinya setelah selesai dibikin konten, itu nanti supir saya yang bakal bawa buat nganterin anak saya sekolah bolak-balik tiap hari. Anak saya sekolah bolak-balik tiap hari itu bisa hampir 100 kilo tuh. Jauh banget? Iya, sekolah di daerah agak jauh. Nah, itu kan lumayan kalau pakai mobil pakai bensin kan. Iya. Makanya selama ini dia pakai Ioniq 5 terus buat bolak-balik. Nah, cuman kan kalau dia pakai tiap hari pakai Ioniq 5, saya nggak bisa pakai mobil listrik dong karena dipakai sama anak saya antar jemput kan. Iya. Makanya yang ini saya beli. Inden nggak sih kemarin, Mas? Alhamdulillah salah satu privilege-nya itu nggak inden karena sebelum launching kita udah pesan. Sebelum launching kan mereka ngundang saya buat nge-review. Begitu nge-review, kok oke juga ya harga segini, dapat tampilan digital, terus habis itu lumayan lucu mobilnya. Ya udah, terus habis nge-review, hari pertama nge-review langsung saya mau dong satu gitu pesennya. Nah, terus dikasih privilege-nya ya mungkin karena pertama kali pesen juga dikasih yang batch paling awal. Mas, dari hasil review, oke, positifnya tentu saja listrik ya. Ya positifnya ini kan aku juga ngerasa duduk di depan tuh kayak lega gitu pemandangan, nggak kayak sempit gitu. Duduk lega, kaki masih bisa goyang-goyang, tumpang kaki segala macam. Listrik, pasti irit, kecil dan lain-lain. Aku pengen denger kelemahannya. Nggak sukanya. Oke, yang pertama posisi nyetirnya emang nggak seenak mobil normal nih kan, kaki saya nggak bisa yang selonjor ke depan gitu kan. Oh iya. Jadi posisi nyetirnya agak kaku. Kakinya nekuk tuh. Iya, kakinya agak nekuk. Jadi mungkin kalau buat luar kota yang jauh mungkin nggak terlalu nyaman. Tapi kan ini mobil memang dipakai buat dalam kota. Kalau dalam kota it's okay gitu kan. Terus habis itu berikutnya ya ngerasa nggak mobil ini tuh bantingannya untuk sebuah mobil kecil tuh lumayan empuk. Bantingannya tuh lumayan empuk gitu kan. Nah, cuman bantingan empuk itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika kita belok-belok
Oh iya, agak limbung. Betul. Gitu. Tapi ya ini mobil kan bukan buat ke sirkuit, buat di dalam kota. Velgnya tuh kecil banget, 12 inci. Dan dia itu bukan velg racing ya, jadi velg yang kaleng gitu kan, cuma dikasih tutup Dove gitu. Saking kecilnya ukurannya, susah banget mau ngeganti velgnya jadi yang lebih keren tuh susah. Oke. Nah sekarang nih Mas, ya aku mau ngomong. Oh sama satu lagi, apa? Tenaganya biasa aja nih kalau saya gaspol nih, 1, 2, ya udah segitu aja tuh gaspol. Itu udah gaspol? Udah gaspol. Serius? Bisa lari 100 nih mobil, tapi bukan buat tarik-tarikan sih nggak bisa. Ya udahlah, mobil ini buat di Jakarta macet-macetan udah cocok banget gitu ya. Nah sekarang nih Mas, soal macet ya. Di Jakarta itu macet pertama. Otomatis BBM kan jadi kepakainya banyak. Sekarang harga BBM gila-gilaan ya. Jadi orang tuh mikir, oke, ke public transportation kan memang tujuannya pemerintah ke sana gitu. Tapi kok public transportation juga belum semuanya bisa mencakup masyarakat luas juga gitu ya Mas ya. Jadi kita tuh yang masyarakat umum gitu pengen naik public transportation tapi kok makin susah gitu. Makin susahnya udah drop 1 pakai ini. Pokoknya ya banyak lah yang akhirnya mereka memilih untuk ya udah deh pakai motor. Ya udah deh pakai mobil pribadi. Ya udah deh pakai ini. Ya, pasti itu kan banyak yang pengen pindah ke mobil listrik Mas, cuma mahal. Betul, nah mobil listrik itu kan sekarang memang masih mahal. Sebenarnya apa sih yang bikin mobil listrik itu mahal sama murah? Kalau mahal itu memang karena base price-nya dia mahal karena dia pakai baterai kan. Baterai itu masih lumayan mahal. Sebenarnya ada yang bisa membuat mobil listrik murah itu regulasi pemerintah. Jadi lagi ngomongin kebijakan supply mobil listrik sekarang itu masih di bawah demand-nya. Jadi kita bilang mau menggalakkan mobil listrik, tapi kenyataannya sekarang orang yang mau beli Hyundai Ioniq 5 aja tuh mesti nunggu 1 tahun. Artinya kan sama harganya bikin mikir juga sih Mas. Masih berapaan sih? Kita bisa bilang harganya mikir-mikir, tapi yang ada peminatnya membludak sampai nunggu 1 tahun. Bayangin kalau harganya direndahin lagi, kayak gimana lagi daftar tunggunya gitu kan. Jadi ini kita tuh sekarang baru mulai eranya, industri masih adaptasi, konsumen juga masih adaptasi, pemerintah juga masih adaptasi gitu. Tapi dibandingin negara-negara tetangga, kita lumayan maju loh untuk EV di Asia Tenggara tuh. Oke. Nih di belakang ada bocor nih. Mas Febri ini ya, liatin aja sekalian, gak usah ngumpet. Terus, nah kan 2022, kayaknya sekarang tuh orang-orang baik pemerintah bahkan di BUMN sekarang direksi-direksinya itu didorong supaya mereka pakai mobil listrik. Ya, kemarin juga waktu lagi ada talk show di Metro tuh, mobil instansi pemerintah akan didorong menggunakan listrik. Betul. Nah, terus habis itu presenter Metro TV-nya bawa data bahwa ada 18.000 kendaraan. Gimana cara mensuplai 18.000 kendaraan? Sedangkan Wuling aja sebulan cuma 3.000 unit. Hyundai Ioniq 5 bahkan cuma 200 atau 300 unit per bulan. Itu pun masih memenuhi permintaan konsumen gitu. Lah, terus harus dari mana? Apakah dari impor? Kalau dari impor kan sama aja kita ngebocorin devisa lagi kan. Jadi memang mungkin tidak bisa seluruh mobil instansi dalam sekaligus gitu ya. Tapi mungkin bisa bertahap, mungkin dari tingkat menteri dulu mungkin ya. Habis itu udah tingkat dirjen gitu ya, itu mungkin. Tapi kalau seluruhnya saya rasa butuh waktu yang lama. Industrinya aja belum siap, buat menuhin kebutuhan konsumen aja belum siap. Misalnya nih industri belum siap, ya udah sekarang retrofit aja perpindahan dari mobil BBM ke mobil listrik kan. Ini dimodifikasi ya. Nah itu sebenarnya itu sudah dilakukan oleh negara-negara Eropa sejak 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh sudah ada. Saya waktu itu ke motor show di sana, sudah ada mereka pameran, mereka menawarkan jasa konversi buat mobil-mobil tua seperti VW Kodok, terus ya mobil-mobil klasik lah. Nah, terus, tapi di sana ketika mereka selesai memodifikasi jadi mobil listrik, itu harus melewati tes kelaikan jalan lagi. Nah, di sini juga sebaiknya begitu karena mobil listrik itu tidak sesederhana yang dipikir, tidak sesederhana ganti BBM ke listrik gitu. Baterai, ada motor listrik, mobil jalan, ada controller di situ, kemudian ada faktor safety-nya, apakah
bisa mengatasi kelebihan tegangan, apakah bisa aman terhadap air. Nah, seperti itu saya sih setuju kalau industri modifikasi ke mobil listrik itu digalakkan, tapi harus ada regulasinya yang bisa melegalkan itu gitu. Harus bisa laik jalan, harus ada pengetesan dulu. Iya, gitu kan. Jadi nanti misalnya bengkel A, Pak, kita bikin Kijang yang dimodifikasi jadi listrik seperti ini. Oke, kita tes. Oke, kamu saya certified untuk memodifikasi Kijang jadi listrik, kamu certified gitu kan. Nah, jadi saya setuju, saya mendukung. Yang penting ada peranti hukumnya untuk melegalkan itu dan laik jalan. Oke. Kita review mobil, sekarang gua yang review dia. Oke kan? Mas Fitra itu kan dulu pembalap. Kita atletik, pemain bola. Ya, mungkin 30-an udah susah gitu kan. Kalau balap itu bahkan sampai 50-an, 60-an juga masih banyak yang kompetitif. Tinggal kita gimana cara kita jaga fisik dan jaga skill kita. Ada.